Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas ya teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bersama kita, yaitu dari Logikos Learning Center Kuningan. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan yaitu apa ya? Ya, sekarang kita akan ada pembagian hadiah giveaway. Dan selain pembagian hadiah giveaway, kita akan melaksanakan talk show part 4 dengan narasumber yaitu dari Kepala Bidang Pembinaan dan PAUD dan Dikmas dari Kabupaten Kuningan, yaitu Bapak Danu Nugraha SEMSI, dan juga ada dari Yusimas Pusat yaitu dengan Bapak Tony Sibarani SPD, dengan hostnya yaitu Ibu pimpinan kita sendiri, yaitu ada Ibu Teti Lidiawati SSPD. Selamat bergabung yang baru bergabung ya. Halo Ibu, selamat siang, selamat bergabung. Selamat siang, Ya. selamat pagi semuanya ya. Kita live IG, ini puncaknya ya acara ulang tahun Logikos. Ya, betul sekali. Nah, untuk teman-teman, untuk acara talk show pada siang hari ini itu akan dibawakan hostnya itu dengan Ibu pimpinan kita, yaitu Ibu Teti Lidiawati. Mangga, Ibu. Oke, sebelum kita mulai, kita undang dulu Ya. Pak Tony sama Pak Danu ya. Halo, Bapak. Selamat siang. Selamat bergabung. Selamat siang, Bu Teti, hostnya juga ya, ceria semua. Ya, Ya, saya juga menyampaikan selamat ulang tahun ya buat Logikos Learning atau Yusimas Indonesia yang di Kuningan. Semoga tetap jaya, makin sukses untuk mencerdaskan bangsa, untuk membuat anak-anak di Kuningan lebih pintar lagi. Amin, amin. Terima kasih, Ya. Bapak. oh iya, ini ada kabar sebentar. Pak Danu sedang dalam perjalanan, jadi joinnya menyusul gitu. Kita sama Pak Tony aja dulu deh gitu ya. Boleh, Bu. Nah, Ayo. anak buahnya ulang tahun nih Pak ceritanya nih. Oh gitu. Iya, kita udah berteman nih. Jadi anak buah Yusimas Pusat dari 23 tahun yang lalu loh. Waduh, udah lama. Kalau ini udah dewasa ya, udah bisa nanti punya cucu lagi nih. Semoga. Semoga Pak, semoga. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Tony dulu ya. Saya kenalkan terlebih dahulu, Pak Tony ini salah seorang staf di pusat gitu ya, di Yusimas Indonesia. Karena Yusimas banyak ya Pak ya? Ya, benar sekali. Kita di Indonesia ada di berbagai tempat, mulai dari timur sampai ke barat, itu kita ada Yusimas Indonesia, salah satunya di Kuningan. Wah, ternyata sudah tersebar kemana-mana ya di Indonesia. Kalau nggak salah yang baru itu ada di Papua, ada di Toraja ya Pak ya. Halo, Ya, kalau yang ada terbaru di sama Toraja. ya, ternyata cakupannya sangat luas ya. Nah, yang di Kuningan jangan berkecil hati nih ya Pak ya, karena walaupun kita di Kuningan, di sebuah kota kecil, kita bisa mendunia. Benar nggak Pak? Benar sekali. Jadi Yusimas Indonesia sendiri itu sudah ada hampir lebih di 80 negara. Bukan hampir, lebih daripada 80 negara. Ya, jadi di seluruh Indonesia, Yusimas Indonesia itu sudah ada lebih dari 80 negara. Jadi di Kuningan sendiri tetangganya kita juga ada di Cirebon. Ya, di Cirebon juga ada Yusimas Indonesia. Dan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia sudah ada, begitu juga dengan teman-teman kita di seluruh dunia. Begitu, Bu. Oke, terima kasih penjelasannya. Tuh, keren nggak tuh kata Om Jai? Ini yang tadi
menang ya giveaway-nya. Keren katanya. Iyalah, kita keren dong. Om Jay belum dapat sepertinya. Tadi Mode. Om Jay kayaknya nanti untuk hadiah yang lebih gede kali. Oh iya, didoakan nanti dapat ya Om Jay ya. Dapat yang lebih gede. Nanti puncaknya itu yang paling gede loh Pak Tony. Ya, Ya. jadi ya saat ini sudah era medsos ya, jadi kita nih ikut-ikutan ceritanya, ikut-ikutan medsos. Om Jai menangis, janganlah, menang beneran aja, jangan menangis. Iya. Iya, saya kenalkan Pak Tony Sibarani ini salah seorang staf di Yusimas Pusat, ahli IT loh ya ini ya. Jadi kita kalau ada apa-apa, terlebih mau lomba, ya inilah salah seorang yang sibuk gitu ya. Seperti kita mau lomba tanggal berapa tuh, sebentar lagi ya Pak ya, pendaftarannya Ya, itu. tanggal 18 Maret. Ya, tanggal 18 pendaftarannya, terakhir tanggal 10. 10 Maret. 10 Maret. Yuk, siswa-siswa Yusimas di seluruh Indonesia kalau mau ikut cepetan daftar. Paling lambat tanggal 10 Maret. Ya, Ya, benar Pak sekali. Tony. Ya, Pak Tony Sibarani. Terima kasih sudah join dengan kami. Nah, berhubung Pak Danunya belum join, kita ngobrol dulu lah tentang Yusimasnya ini gitu ya. Boleh, Bu. Iya, Yusimas ini apa sih Pak? Ya, Yusimas Indonesia ini kita adalah cabang ya dari Malaysia. Jadi headquarter kita, pusat kita dari Yusimas itu ada di Malaysia. Dan dari Malaysia ini salah satunya di Indonesia, kita adalah Yusimas Indonesia. Dan teman-teman kita seperti saya tadi sebutkan ada lebih dari 80 negara ya. Mulai dari Asia sampai ke benua Amerika, kita semuanya sudah ada Yusimas Indonesia. Dan itu semuanya berjalan dengan aktif untuk memberi pelajaran. Pada saat kita mengalami pandemi, Yusimas Indonesia juga tetap aktif untuk memberi pelajaran, walaupun kita rubah yang selama ini pengajarannya dengan offline, tetapi kita bisa mengikuti situasi dan kondisi yang mungkin sulit ya bagi dunia, itu kita bisa ikuti dengan pengajaran online. Dan mungkin pada saat ini keadaan sudah lebih membaik di dunia, bahkan meeting kita terakhir yang dengan seluruh Yusimas yang ada di dunia, semua menyatakan bahwa tren untuk pendidikan sekarang ini memang sudah menuju ke offline. Jadi ini kabar baik buat kita semua, buat murid-murid juga yang selama ini, aduh online begini, begini, begini. Ya ada positif, ada enaknya, ada tantangannya tersendiri. Tetapi memang offline akan lebih membuat kita lebih bergairah lagi untuk belajar. Ya, Yusimas Indonesia ini kalau di Logikos Learning itu ada 2 produk yang dari Yusimas Indonesia yang tadi sudah host bacakan. Ada 5 tadi produk dari Logikos Learning dan 2 diantaranya itu adalah produk dari Yusimas Indonesia, yaitu pertama mental aritmatika atau kalau biasanya kita kenal itu kalau kita dengar lebih familiar mungkin dengan sempoa, ya, mental aritmatika. Dan kedua ini megabrain, tadi megabrain teknik, ya. Kalau mental aritmatika, saya share sedikit ini. Saya itu mengajar hampir bisa 7 tahun. Mengajar matematika karena saya selesai kuliah pendidikan, saya kebetulan ngambil jurusan pendidikan matematika. Jadi saya dulu ngajar di SD dengan SMP. Waktu saya mengajar matematika, kadangkala kita ada kegiatan di mall, kadang kita mengikutkan lomba anak-anak kita ya, murid kita di luaran begitu. Jadi pada saat itu saya melihat demo menghitung cepat. Pada saat itu saya masih awam,
Saya hanya sebagai guru yang mengajar dengan apa yang saya dapatkan di kuliahan, dengan apa yang diajarkan dengan dosen saya. Jadi, saya melihat demo hitung cepat. Dan saya lihat, wah, itu hitungannya cepat sekali. Dan saya lihat akhirnya, oh ternyata sempoa. Sempoa. Yang pertama sekali, yang terpikirkan di benak saya, ini settingan. Ini paling jawabannya memang anak-anak sudah hafal. Begitu ya. Jadi dulu pada saat saya jadi guru itu melihat demo-demo seperti itu, saya ngelihatnya, wah ini pasti udah disetting, ini untuk kepentingan demo aja supaya orang terpukau begitu ya. Nah, selama mengajar saya paradigma saya melihat sempoa itu masih seperti itu. Dan lagi pernah di sekolah tempat saya mengajar itu memang ada masuk ya pembelajaran sempoa. Dan kemungkinan dan bukan kemungkinan ya, kebetulan yang masuk ke sempoa atau aritmatika yang masuk ke sekolah itu tidak mempunyai kredibilitas yang cukup baik lah. Jadi hanya untuk bisa bagaimana menggerakkan sempoa. Jadi saya sebagai guru matematika saya melihat, wah ini hanya untuk ini aja, untuk tambahan kegiatan aja di sekolah itu. Baru setelah saya bertemu dengan Pak Edwin, dengan teman-teman yang lain, Pak Edwin ini teman saya di USIMAS Indonesia, saya ngobrol-ngobrol, terus saya lihat sendiri, ternyata paradigma saya yang dulunya menyatakan itu fake, itu hanya settingan, hanya kepentingan untuk show saja. Ternyata dengan cara pembelajaran aritmatika atau sempoa yang benar, ternyata paradigma saya itu semuanya salah. Justru yang saya dapatkan bahwa belajar sempoa itu manfaatnya sangat luar biasa. Jadi yang bisa saya ceritakan, anak menghitung cepat itu memang nyata adanya, dan itu saya lihat itu adalah efek samping atau dampak. Jadi anak menghitung cepat itu hanya dampak daripada pembelajaran aritmatika di USIMAS Indonesia. Tetapi yang dicapai daripada belajar aritmatika yang pertama adalah otak kiri dengan otak kanan. Yes, ada anak bisa belajar otak kiri dengan otak kanannya bisa digunakan. Itu makanya mental aritmatika. Jadi tadi dibilang juga mental aritmatika. Mental aritmatika bukan selamanya menggunakan sempoa, ternyata juga tanpa menggunakan sempoa, anak-anak bisa terbayangkan menggunakan sempoa. Itu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat, Bapak Ibu mungkin anaknya yang sudah ikut sempoa, mungkin kita bisa perhatikan, pada saat mereka bisa menghitung cepat itu, ternyata bukan menggunakan alat lagi, karena mereka sudah sampai pada tahap mental. Kenapa bisa mereka seperti itu? Mereka sebenarnya sedang menggunakan alat, tetapi bukan menggerakkan di tangan lagi, tetapi mereka terbayangkan sedang menggunakan alat sempoa untuk menghitung. Itu bukti bahwa belajar aritmatika itu juga menggunakan otak kanan. Itu untuk aritmatika, mental aritmatika.